keluarga Indonesia bahagia. Kita belajar secara serial mengenai kitab Ayub dan belajar bagaimana Ayub bangkit dari keterpurukan dan mengalami pemulihan. Ayub mengalami sakit badannya, rumahnya roboh, anaknya 10 dipanggil Tuhan tanpa sempat dimakamkan karena mati dalam kebakaran. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Lalu sahabatnya ada 4, maka 3 yaitu Elifas, Bildad, Sofar datang menghakimi, tidak menolong. Elihu yang berkata-kata benar dan cukup menguatkan walaupun juga sempat menegur Ayub. Ayub pasal 1, pasal 2 itu yang dialami oleh Ayub. Pasal 3 sampai pasal 37 berbincang-bincang dengan 4 sahabat tadi. Ayub pasal 38 Tuhan menjawab Ayub, berbicara kepada Ayub, bahkan menantang Ayub dalam pasal 39. Ayub pasal 40 Ayub meresponi Tuhan, menjawab Tuhan. Dan Ayub pasal 42 Ayub dipulihkan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Ayub mencabut perkataannya, dia dipulihkan. Ada tertulis bahwa hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Itulah pengaruh lidah perkataan terhadap kehidupan. Kalau berbicara Ayub mencabut perkataannya, tentu yang dia cabut adalah kalimat-kalimat yang pernah dia ucapkan. Ketika Ayub mengalami masalah, maka mereka berdatangan, berbicara, wah kamu hartanya habis ya, nah pasti kamu punya dosa nih ya, wah kamu gak berdoa sih makanya mengalami hal ini. Udah itu sampai pasal 37 semuanya ngomong tok kecuali Elihu. Maka mereka menyalahkan Ayub, menghakimi Ayub. Saya mengerti kalau Ayub kecewa, tapi saya mau katakan, kecewa membuat hidup Ayub menjadi berat. Sebaliknya, perjumpaan dengan Tuhan, waktu Ayub bertemu dengan Tuhan, dia segera sadar, yang saya ucapkan ini salah, maka Ayub mencabut perkataannya. Waktu Ayub mencabut perkataannya, maka tentu kecewanya dibuang. Dan judul perikopnya adalah Ayub dipulihkan. Tapi saya menafsirkan, Tuhan itu seperti mau bukti bahwa Ayub itu sudah tidak kecewa lagi. Jadi Tuhan minta teman-teman Ayub ini datang kepada Ayub untuk didoakan. Karena Ayub sudah mencabut perkataannya, Ayub sudah bertemu dengan Tuhan. Ayub juga sudah merasakan pengampunan Tuhan waktu dia bertemu dengan Tuhan. Ayub kan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu Ayub minta maaf, mencabut perkataannya. Maka ketika teman-temannya datang minta didoakan, Ayub sanggup mengampuni, mau mendoakan teman-temannya. Ini bukti bahwa Ayub tidak sakit hati lagi, dia gak kecewa lagi, dia doakan temannya. Harusnya kan sahabat Ayub yang mendoakan Ayub. Ayub yang sakit, Ayub yang ditimpa malapetaka, Ayub yang rumahnya roboh, lalu temannya menghina, temannya menghakimi, malah Ayub yang mendoakan. Itu bukti bagi Tuhan bahwa Ayub betul-betul dia sudah tidak kecewa lagi. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan punya rencana. Dan kejadian apapun yang kita alami tidak membuat rencana Tuhan itu gagal. Karena Tuhan punya plan B, plan C. Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan bisa menggunakan banyak hal untuk mewujudkan rencananya melalui hidup kita. Rencana Tuhan tidak akan gagal dengan sebuah kejadian atau dengan malapetaka musibah. Maka bagian saya adalah mencari rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya serahkan sekarang hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya ini milik Tuhan. Terserah apa rencanamu dalam hidupku Tuhan. Karena itu apapun keadaan saudara hari ini, mari kita belajar dari Ayub untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau sempat ada kecewa,
sebelum ada masalah atau sesudah ada masalah, waktu masih sehat atau sekarang sedang sakit, kalau ada kecewa, apapun keadaan Anda, kecewa tidak layak untuk disimpan, maka buang kecewa itu. Ya, itulah pelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.